Berjumpa kembali bersama saya Romo Samuel Anton Situmorang Ordo Karmel dalam renungan harian Katolik dari Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mau mengundang kita untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi yang taat, yang sungguh-sungguh mau mengikuti perintah Tuhan. Secara tegas, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Makna Taurat atau hukum dilihat dan dipahami menurut tujuannya, bukan secara harafiah. Misalnya, ajaran Yesus keras terhadap pembunuhan, zina, sumpah, tetapi lunak terhadap arti Sabat. Ia menekankan berlakunya hukum ganda kasih kepada Allah dan kepada sesama. Sebab seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung daripadanya. Maka sebagai Musa yang baru, sambil menggunakan Taurat, Yesus mengajarkan dan melaksanakan sendiri kehendak Allah menurut hukum yang sebenarnya. Dengan demikian, tampaklah bahwa Yesus membenarkan adanya hukum dan kewajiban untuk melakukannya. Tetapi sekaligus ia menyingkirkan kemunafikan para ahli kitab dan kaum Farisi dalam pengertian pelaksanaan Taurat itu. Hukum Allah haruslah dipahami dan dilaksanakan dengan semangat dan secara injili. Artinya dengan kasih dan ketulusan hati seperti yang diajarkan di dalam Injil. Yesus menyinggung 6 hukum sebagai contoh. Ia berkata, "Kamu telah mendengar begitu, tetapi aku berkata kepadamu begini atau dengan demikian." Perbedaan yang dimaksudkan Yesus itu ada 2 macam. Yang satu bersifat menerima hukum Musa itu, tetapi kemudian diperluas dan diperdalam. Yang lain ditolaknya sebab hukum itu bukan pegangan sikap dasar hidup orang. Apabila mau hidup mengikuti Yesus, sebagai contoh perluasan dan pendalaman hukum Musa ialah kita harus menghilangkan rasa dendam, pembalasan, atau niat jahat. Apabila taat akan hukum Musa untuk tidak membunuh, dan bila membunuh haruslah dihukum. Yesus masih menambahkan, setiap orang yang marah terhadap saudaranya haruslah dihukum. Mengapa? Demi kasih. Dengan bahasa kita sekarang ini, Yesus seolah-olah mau berkata, kalau kamu pergi ke gereja untuk ibadat dan mau memberi derma atau kolekte, tetapi engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, jangan berangkat dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu baru pergi untuk beribadat. Hanya orang yang memiliki kasih sejati akan mampu menganggap semua orang sama martabatnya seperti diri sendiri. Kasih adalah penyatu, sekaligus pemulih kembali bila kesatuan itu retak. Doa maupun korban apapun kepada Tuhan adalah palsu
bila disertai dengan kebencian. Contoh hukum Taurat yang ditolak Yesus ialah hukum ke-6 dalam 10 perintah Allah atau Dekaloh. Menurut hukum ini, Musa melarang berzina. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, ia sudah berbuat zina dalam hatinya. Dan Yesus melarang pandangan dan keinginan yang tidak murni atau jahat, tetapi minta supaya setiap orang menjauhkan diri dari kesempatan untuk berdosa dan menganjurkan pengendalian diri dengan mengutamakan apa yang dituntut untuk dapat menyelamatkan jiwa dan raganya. Selanjutnya, Yesus melarang menceraikan istrinya karena zina dengan memberi surat cerai kepadanya. Sebab itu bertentangan dengan hukum kasih. Hanya dengan kesatuan kasih perkawinan dapat terpelihara atau dipulihkan kembali. Akhirnya, Yesus mengajarkan agar kita jangan saling tidak percaya atau bersifat saling curiga, yaitu dengan berpegang teguh pada kesatuan dan kesamaan fundamental antara kata dan perbuatan. Ya, sungguh ya. Tidak harus sungguh tidak. Dengan demikian, tampaklah bahwa sikap dasar Yesus terhadap Taurat bukanlah untuk menghilangkannya, melainkan untuk memenuhinya, namun dengan menyempurnakannya. Hukum lama diberikan Allah sesuai dengan janjinya untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi hukum lama itu disempurnakan oleh Yesus. Allah dalam perjanjian lama sama dengan Allah dalam perjanjian baru. Tetapi Allah yang satu dan sama itu menampakkan dirinya sebagai pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus Kristus, Putra Allah inilah yang bersama Roh Kudus memberikan arti hukum Allah yang sebenarnya dan memberi ajaran dan teladan bagaimana melaksanakannya. Kesimpulan kita ialah taat akan hukum dan hidup secara Kristiani sejati berarti mengikuti Yesus, melihat Yesus sebagai teladan, dan menempuh jalan hidup yang selalu disinari dengan cahaya Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hidup dalam kesejatian. Marilah kita bersama-sama hidup dalam kekudusan. Tetaplah menjaga kekudusan sembari kita meniru Yesus Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.